Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Jauh tuh lemparnya. Ini ketemu lagi serpihan jenazah Mbak baru datang. Tiga 13 orang tewas dalam sebuah ledakan di tempat pemusnahan bahan peledak di Garut Selatan, Jawa Barat. Dari informasi yang beredar di media sosial, insiden terjadi saat sejumlah warga mendekat setelah ledakan di lokasi pemusnahan peluru kadaluarsa. Mereka mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas longsong peluru yang dianggap bernilai jual. Namun mereka tak menyadari masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. 13 orang tewas. Mirisnya 4 korban diantaranya adalah personil TNI. Para korban dilarikan ke RSUD Pamengpeuk. Kejadian ini lokasi peledakan. Dan inilah lokasi terjadinya peristiwa ledakan maut. Lokasi yang terletak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini dijadikan tempat pemusnahan amunisi. Jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut tiba di rumah sakit pada Senin siang. Proses identifikasi masih dilakukan rumah sakit kepada seluruh korban. Serpihan jenazah Mbak baru datang. Jenazah korban ledakan tiba di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ambulans yang mengangkut jenazah korban ledakan tiba di rumah sakit pada Senin siang. Petugas menurunkan jenazah dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Hingga kini rumah sakit masih melakukan identifikasi terhadap seluruh korban insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Pemirsa, berdasarkan data sementara dari RSUD Pamengpeuk, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Berikut daftar nama-nama korban. Pemirsa, TNI Angkatan Darat mengatakan proses pemusnahan amunisi kadaluarsa sudah sesuai prosedur. Dan berikut keterangan dari Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana terkait ledakan di Kabupaten Garut. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir
yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan
rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban dan para prajurit TNI. Pasca ledakan yang menewaskan 13 orang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh korban. Dalam media sosialnya, Deddy Mulyadi mengaku sangat prihatin dengan tragedi ledakan yang menewaskan 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga mendoakan seluruh korban meninggal dunia. Sebelumnya, 13 orang meninggal dunia atas insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kabupaten Garut. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dalam musibah kecelakaan pemusnahan amunisi tak terpakai di tempat pemusnahannya Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Semoga almarhum diterima seluruh keimanannya, mendapat ampunan seluruh dosa yang telah dilakukannya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi, dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama menyampaikan doa pada saudara-saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Umat Buddha mendatangi Vihara Dhamma Caka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Mereka berdoa dan bermeditasi bersama dalam perayaan Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak jatuh pada hari ini dan dirayakan oleh seluruh umat Buddha. Umat pun berdatangan ke Vihara Dhamma Caka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara sejak pagi tadi. Mereka datang bersama keluarga dan kerabat untuk berdoa dan bermeditasi. Acara dimulai pukul 9 pagi, ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur, lalu biku memasuki tempat ibadah. Ya, sebenarnya persiapannya itu kita 1 bulan sebelum menjelang Waisak itu ada beberapa rangkaian acara ya, seperti Dhamma Talk, kemudian kita ada bakso juga, ada meditasi juga. Itu selama sebulan full, ada kebaktian ya, namanya kita puja bakti. Nah, khusus untuk perayaan Waisak pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, H-2 kita udah persiapan ya, tenda-tenda, segala perlengkapan acara, dan kemudian karena ini rame ya, kita juga ada rekrut beberapa sukarelawan untuk membantu perayaan Waisak pada kali ini. Ratusan umat Buddha menggelar doa bersama Waisak di Yayasan Buddha Suci Indonesia Jakarta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, doa bersama umat Buddha diawali dengan kebaktian Mahayana. Dalam peringatan Hari Waisak di tahun 2025, ratusan umat Buddha dari Persatuan Umat Buddha Indonesia menggelar doa bersama di Yayasan Buddha Suci Indonesia Jakarta. Berbagai prosesi ibadah dilaksanakan, mulai dari membaca doa, meditasi, dan juga petuah yang disampaikan oleh para biksu. Dalam momen Waisak tahun ini, Persatuan Umat Buddha Indonesia juga menjalankan bulan Bakti Waisak sebagai bentuk kontribusi baik di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Bukan hanya suatu perayaan, satu titik saja yang kita ramaikan, tapi kita juga melanjutkan dalam sepanjang bulan, dan kalau bisa sepanjang tahun. Kita selalu melarutkan diri dalam tugas-tugas bagaimana kita menjalin hubungan satu sama yang lain, baik internal dalam Permabudi, berbagai majelis, maupun eksternal dengan agama-agama lain. Dan kami ingatkan kepada segenap umat Buddha tetap
mendasarkan kepeduliannya dengan kasih sayang yang sejati. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Dan itu yang kita butuhkan sekarang ini. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, ratusan umat Buddha juga menggelar doa bersama di Vihara Budayana Dharmawira Center Surabaya. Ibadah khidmat ini diawali dengan kebaktian Mahayana, dilanjutkan dengan prosesi Yivo atau pencurahan air bunga pada Rupang Bodhisatta, Siddhartha, dan diakhiri dengan pelepasan burung pipit sebagai simbol kebebasan dan cinta kasih. Pesannya adalah kita harus saling toleransi, saling berdampingan, saling menghargai kepada sesama manusia, sesama umat beragama. Jangan sampai ada perselisihan yang berkelanjutan atau mungkin perselisihan yang sangat besar. Pelaksanaan ibadah Trisuci Waisak kali ini bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti prosesi Puncak Waisak di Candi Mendut, Magelang. Umat Buddha berdatangan untuk berdoa dan menjalani ritual pradaksina dengan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Umat lalu mengikuti rangkaian Waisak yang dipusatkan di Candi Mendut dan Candi Agung Borobudur. Setelah berdoa, umat menggelar arak-arakan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur pada pukul 2 siang. Peringatan Trisuci Waisak tahun ini bertema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. ...790 personil keagamaan, maksud kami 790 personil keamanan gabungan... ...dikerahkan untuk mengamankan peringatan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pengamanan akan difokuskan di beberapa titik di sekitar Candi Borobudur dan Candi Mendut yang menjadi lokasi utama perayaan Hari Raya Waisak. Para personil gabungan berasal dari TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, Dishub, dan BPBD. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalur menuju Candi Borobudur dan Candi Mendut. Untuk sementara saat ini jalur masih dibuka tutup. Namun saat akan arak-arakan kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang berlangsung pukul 2 siang, jalur menuju kedua candi akan ditutup total. Sementara detik-detik Waisak akan dilangsungkan di pelataran Candi Borobudur tengah malam nanti. Sebelumnya akan dilangsungkan acara lepas lampion mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sistem satu arah diterapkan pihak kepolisian, ribuan kendaraan mulai kembali ke Jakarta dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.